Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga selalu bersama takdir Tuhan yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Di konten kedua kali ini, gue pengen sedikit bercerita aja tentang pondok pesantren. Tapi ternyata banyak juga, nggak banyak sih ya, beberapa orang ada yang nanya nih. Kemarin gue buat instastory, itu gue naruh kolom pertanyaan sama kolom pernyataan sih ya. Jadi teman-teman gue bisa lah nanya di situ. Ya sedikit berisik. Jadi gue sempat buat kolom pertanyaan atau pernyataan di instastory gue tentang pondok pesantren. Jadi hari ini gue berniat untuk bercerita pondok pesantren bagaimana. Karena jujur basic dulu SD sampai SMA itu gue mondok. Jadi gue udah hampir berapa tahun tuh gue mondok berarti. Pokoknya gue dari SD kelas 1 sampai kelas 2 itu gue mondok di Bekasi. Habis itu gue lanjut di sekolah biasa, SD negeri biasa di Depok. Cuman tiap hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu gue pergi ke pondok keluarga, adalah di Tanjung Barat, Jakarta. Nah terus SMP gue lanjut di Darul Quran Boarding School, itu di Tangerang. Jadi gue 3 tahun di sana. Habis itu lulus, gue pindah SMA. SMA gue sempet nih 1 semester di kelas 1 semester 1 tuh gue di Mandua Tangerang. Sempet tuh berarti sekitar 5 bulan 6 bulan lah ya. Habis itu gue dipindahin sama nyokap gue, entah mungkin karena gue bandel kali ya. Akhirnya gue pindahin ke Bandung di Darut Tauhid Boarding School. Gue sempat SMA di sana juga sampai lulus. Baru sekarang lanjut kuliah, masih stay di Bandung. So, ada beberapa teman yang nanya tentang pondok pesantren. Jadi bakal gue jawab satu persatu di sini. Insya Allah kalau bisa jawab semua, ya alhamdulillah bisa jawab semua. Kalau enggak ya next lah, nanti gue bakal buat lagi kayak gitu. Oke, lanjut. Langsung aja ya, kita jawab pertanyaannya. Yang pertama pertanyaan dari Aharis Asmara. Ini teman gue nih, teman pondok gue dulu di SMA. Dia nanya cara ngerokok di pesantren yang benar gimana. Sebenarnya nggak ada perbedaan sama cara ngerokok di pesantren sama di luar mah biasa aja ya. Beli rokoknya, dibakar rokoknya ya sama gitu. Cuman yang membedakan itu kita nggak bebas. Kita nggak bebas di pondok tuh, aturannya dilarang keras untuk merokok di dalam pondok pesantren, apalagi santrinya. Bagi gue pesantren, maksudnya rata-rata pesantren ya, gak juga sih, ada juga yang dibolehkan santrinya untuk merokok, cuman jarang lah bagi gue gitu. Cuman kalau pondok gue selama ini, pondok di SD, SMP, SMA itu benar-benar aturan paling keras itu ya dilarang merokok gitu. Ya paling gue juga jujur ya, gue juga perokok, gue juga ngerokok dulu. SMA gue sering banget ngerokok. Ya cara gue ya, gue cabut, gue keluar dari pondok, kabur lah bahasanya. Jadi gue dulu punya tongkrongan gitu di dekat sekolah, di dekat pesantren gue. Ya gue kesana terus gue nongkrong ya sambil ngerokok segala macam. Emang nggak baik sih sebenarnya, ya jangan diikutin lah, itu masa lalu gue gitu bahasanya. Paling gitu sih yang membedakan cara merokok di pesantren sama di luar. Kita tidak bebas aja. Kalau di luar mah ya bebas-bebas aja ya, cuman rata-rata kan kalau sekolah di luar juga tetap aja gitu nggak boleh ngerokok di dalam sekolahnya. Paling gitu sih. Next, pertanyaan kedua dari ternyata Yana. Yana sehat Yan? Udah putih belum? Waduh. Bener nggak kak, pesantren kalau informatif nggak ada gayanya, cuman pesan aja? Hah? Bener nggak kak, pesantren kalau informatif nggak ada gayanya, cuman pesan aja? Oh, mau bercanda. Iya, Yana mau bercanda. Ini bercandaan lo terlalu ini ya Yan ya. Waduh, kayaknya gue nggak nyampe Yan, jadi gue nggak bisa jawab deh ya. Next, dari Nadifa Fitri. Kak, gimana caranya lancar ngaji? Caranya ngelancar ngaji gimana ya? Sering-sering ngaji. Sering-sering ngaji, yang rutin ngajinya. Apalagi sekarang belum puasa, sering-seringin ngaji deh. Terus kan di YouTube banyak tuh belajar ngaji, tutorial kayak gitu. Bisa tuh ditonton di sana. Gue juga sampai sekarang gue masih belajar ngaji kok. Kadang gue buka-buka YouTube gitu kan, lihat tutorial dari Ustadz Hanan, kadang ada gitu kan, atau dari Muzamil segala macam ya. Intinya sering-seringin aja sih ngaji. Nanti deh diajarin. Oke. Dari Ilham_Putra 13. Karem, tapi kadang menyakitkan. Karem apaan karem? Gue gak tau karem apaan. Oh mungkin ini kali ya, menyenangkan tapi kadang menyakitkan. Wah kalau itu ya
bagi gue ya dimanapun sih ya, maksudnya lo mau sekolah dimanapun, lo mau hidup dimanapun, ya pasti begitu gitu loh, pasti ada menyenangkan ada menyakitkannya. Oke, karena azan, kita tunggu azan dulu beres ya. Oke, lanjut lagi. Sorry tadi ada azan. Next, di pertanyaan selanjutnya dari Dimas Putra _ nonton bokep sebelum hafalan. Waduh. Jadi gini, dulu gue sempat cerita sama Dimas tentang pondok pesantren tuh gimana. Jadi gue punya temen lah, ada santri gitu. Kan kita tuh kalau di pondok kan suka suruh ngafal gitu kan. Kadang ngafal mufrodat, mahfuzot, kayak gitu-gitu deh. Terus kosakata bahasa Arab, kadang tuh kayak gitu. Terus kalau gue ada hafalan Qurannya gitu kan. Nah, ada santri nih. Jadi dia tuh bisa ngafal dengan baik, bisa ngafal dengan cepat kalau dia nonton bokep sebelumnya. Itu ada yang kayak gitu. Kadang dia kalau misalkan mau ujian nih, kadang kan kita ada ujian gitu kan, jadi store hafalan lama kita storein buat ujian. Nah, sebelum ujian ini biasanya dia nonton bokep dulu. Itu ada loh kayak gitu loh. Nah, sempat gue nih nanya sama ustadz gue, "Ustadz, kok ada sih Ustadz, maksudnya orang yang kayak gini gitu loh, dia dikasih kemudahan untuk ngafal tapi dengan syarat seperti itu gitu loh, dengan syarat harus nonton seperti itu dulu, nonton hal yang tidak diizinkan ya, tidak diperbolehkan." Terus ustadz gue bilang kayak gini, jadi manusia itu dikasih ujian itu ada dua jenis. Ada dikasih ujian yang diberikan kesulitan, ada dikasih ujian yang diberikan berupa kemudahan, kebahagiaan gitu. Maksudnya ya ini sesuatu hal yang tidak lazim ya gitu kan. Maksudnya hal yang tidak diperbolehkan dalam agama disatukan dengan sebuah ibadah gitu kan. Itu bagi gue udah hal yang tidak wajar gitu. Tapi ternyata ada. Mungkin ustadz gue ngomong seperti itu kayak contohnya kayak gini. Jadi kita tuh bisa jadi dikasih ujian yang dimana kita dikasih kebahagiaan, dikasih kemudahan. Nah, kita bisa mikir tuh, ini tuh sebuah anugerah gitu atau sebuah ujian. Kadang kan ada yang dikasih, misalkan dikasih kekayaan deh contoh. Nah, di situ kan ada ujiannya tuh. Ujian gimana caranya biar kita tidak sombong dengan kekayaan yang kita punya. Jadi ya ustadz gue bilang ya memang benar sih, gue mikirnya kayak gitu. Logisnya seperti itulah gitu loh. Maksudnya manusia dikasih ujian itu ada dua jenis. Ya mungkin teman-teman bisa ambil baiknya aja ya. Maksudnya jangan diikutin juga hal itu. Jangan dicoba juga sih. Bagi gue itu bukan hal yang baik ya. Itu hal yang bodoh sih. Ya paling gitu aja ya kalau untuk tentang pertanyaan dari Dimas. Sempat gue cerita sih tentang itu. Sempat heran ya kok bisa seperti ini. Next dari Gita Mauritsa, ceritain tentang hukuman-hukuman yang ada di pesantren kalau kita melanggar. Ada apa aja? Hukuman di pesantren beda-beda sih ya. Maksudnya gue mondok di 3 sekolah yang berbeda. Itu ya beda semua. Kadang kalau kita pesantren kilat pun juga kan beda hukumannya. Gak mungkin sama kayak, mungkin aja sama, cuman ya gue yakin lebih banyak berbedanya gitu. Kayak gue waktu dulu di SMP itu kalau gue melanggar, entah itu pokoknya melanggar, jadi melanggar tuh ada melanggar berat, ada melanggar yang ringan gitu kan, karena nanti hukumannya juga bakal beda. Ya misalkan gue dulu di pesantren itu hukuman kalau yang berat itu kalau nggak DO dibotak. Jadi dulu gue SMP tuh waktu di Darul Quran itu ada tuh misalkan gue kabur nih terus ketahuan, akhirnya gue dibotakin. Ntar kabur lagi, ketahuan lagi, botakin lagi. Kalau udah botak ya paling utang botak, ada tuh namanya. Jadi utang botak tuh nanti dibotakinnya kalau udah numbuh gitu. Kalau keseringan biasanya langsung di DO. Tapi alhamdulillah ya gue waktu itu dibotak cuma berapa kali gitu. Gue ketahuan kabur, astagfirullahaladzim, gue bukan orang yang baik ya di pondok. Jadi gitu, ketahuan kabur terus dibotak. Nah kalau SMP sempat tuh ada beberapa kali ya gue pernah lah kena pukul. SD gue juga pernah tuh gue kena pukul, ini disabet pakai rotan gitu. Terus sempat digampar juga pas maksudnya pas dikasih hukuman gitu kan. Biasanya kalau gue bohong gitu tuh ketahuan bohong terus dipukul, digampar lah gitu lah. Ya, itu udah biasa lah gitu kan. Cuman waktu gue SMA di Darut Tauhid itu gak ada tuh hukuman pukul. Karena Agim ya, karena gue Darut Tauhid itu kan di Agim kan. Agim tuh sangat sekali mengharamkan
untuk main kasar lah, main fisik. Jadi kalau ketahuan ada yang main fisik itu biasanya kalau santri ataupun ustadz sih bagi gue itu langsung dikeluarin. Komat. Oke lanjut. Jadi ya gitu, maksudnya hukuman di pondok pesantren itu ya berbeda-beda gitu kan. Kayak gue bener-bener waktu SMA tuh bener-bener nggak ada tuh main fisik. Jadi kalau hukuman di SMA tuh kalau nggak dibotakin dikeluarin gitu, paling direndam. Ada tuh jadi kayak kolam tobat gitu, jadi direndam gitu dia santri-santrinya kalau yang melanggar. Itu biasanya melanggar ringan lah. Gitu sih paling kita. Lanjut ya, next dari Regis Tana. Iya gitu, kalau di pesantren senioritasnya lebih keras. Enggak juga sih. Maksudnya ada beberapa yang emang masih main senioritas gitu kan. Ada juga yang enggak. Alhamdulillah sih gue beberapa kali mondok gitu ya di SMP, ya senior ya ada senior ya hanya sekedar ya udah dia membimbing kita gitu kan, kalau kita salah ya ditegur. Namanya mudabir, jadi pengurus gitu, itu rata-rata kakak senior. Jadi ngurusin santri-santri yang di bawah lah gitu. Kalau senioritas paling yang gue pernah dapetin ya itu kayak disuruh misalkan ambilin makan kayak gitu-gitu. Kalau untuk secara berlebihan enggak sih ya. Dan waktu gue SMA juga di DT ya gue nggak punya senior karena gue angkatan pertama. Jadi seniornya cuma gue doang waktu pas di DT ya. Waktu di SMA ya udah gue angkatan pertama, ya udah gue cuma punya junior doang, nggak ada seniornya. Jadi nggak ada tuh, nggak dapat kata senioritas. Mungkin di beberapa pondok pesantren ya, gue sering dengar teman-teman gue yang mondok di tempat-tempat lain ada tuh yang ngasih tahu, wah senioritasnya keras banget gini. Bagi gue gitu, pendapat gue ketika sekolah atau itulah pokoknya lah ya, pendidikan gitu, maksudnya yang masih ada senioritas, bagi gue ngapain sih masih pakai senioritas yang nggak guna gitu loh, maksudnya sampai harus ngebully lah, maksudnya ngejatuhin adik tingkat segala macam. Ya harusnya kan senior itu ya ngebimbing adiknya seperti apa gitu kan, yang baik tuh harus bagaimana, kayak gitu sih. Buat ini pandangan gue aja ini mah ya. Lanjut dari Kapip. Siap tuh. Waduh. Sensasi demen sama Ahwat di pesantren. Sensasinya sangat sekali mengasihkan. Iya, asik kalau misalkan sensasi suka sama Ahwat. Ya kayak kita aja sih, kayak di mana teman-teman aja kalau misalkan sekolah gitu kan, terus suka sama perempuan ya asik gitu kan, seru-seru gimana gitu. Kalau di pondok cuman sayangnya gini, pondok pesantren gue itu dari dulu itu tidak ada ahwatnya. Jadi kalau waktu SMP nih, waktu di Darul Quran itu gue ahwatnya itu beda tempat. Kalau gue mah di Tangerang, ahwatnya itu di Bekasi, Cikarang bukan Bekasi ya pokoknya di Cikarang aja gitu. Jadi itu beda tempat. Jadi kita ya udah di area gue, di asrama gue benar-benar nggak ada awatnya gitu loh. Di area pondok pesantren gue dulu yang nggak ada awatnya. Awat pun sekali ada tuh ya guru gitu. Nggak mungkin kan siswa suka sama guru gitu kan, pacaran sama guru. Mungkin aja sih, cuman ya kecil lah kemungkinannya. Waktu gue SMA ya gue angkatan pertama ya benar-benar cowok semua. Nah gue lulus baru ada tuh yang masuk tuh ahwatnya, itu juga beda tempat. Jadi benar-benar ya susah lah untuk kita komunikasi sama ahwat di pesantren, karena ya emang waktu gue sama pesantren ya emang gak ada ahwatnya gitu loh. Ya kalau untuk ditanya sensasinya seperti apa ya mengasihkan ya. Gitu sih paling dari pertanyaan Kapip. Next dari Kasya. Kasya sehat Kasya? Aduh udah lama kita gak berjumpa. Jadi ini yang nanya rata-rata temen semua ya, masih kenal semua. Ada yang temen kuliah, ada yang temen waktu dulu mondok. Nah ini Kasya dari temen waktu dulu gue di pesantren. Cuman dia keluar duluan, gue masuk dia keluar duluan. Gimana tanggapannya tentang temen yang mukulin ustadz? Ya nggak baik. Flashback sa. Aduh astagfirullah. Mungkin gini ya, banyak kok, nggak banyak sih ya, beberapa temen-temen gue itu suka ngelawan lah gitu sama ustadz.
bahkan sampai ada yang berantem, ada ya namanya manusia gitu kan, kadang kita berbeda pendapat, kadang kita nggak suka dengan perintah dari lawan kita gitu bahasanya. Ya, akhirnya ya kita adu argumen hingga ada yang sampai berantem. Cuman gue mikirnya gini, ya kalaupun itu orang tua ya, ustadznya orang tua, kalaupun memang beda pendapat, kalaupun memang berbeda lah pandangan kita, cuman ketika ustadz itu ada menurut kita itu salah, ya kita ngasih taunya pakai akhlak lah gitu bahasanya. Maksudnya nggak perlu sampai ngeluarin urat atau segala macem gitu kan, sampai ngebentak. Jadi ya kita ngasih taunya benar-benar menggunakan akhlaknya, gimana ya, akhlak kita kepada orang tua lah kayak gimana gitu loh. Jadi ya benar-benar secara baik-baik lah gitu, meskipun ustadz ini salah, meskipun orang tua kita salah, cuman ya ada akhlaknya cara ngasih taunya. Ya gue bukan orang yang baik kok, gue bukan orang yang benar, gue cuman ngasih tahu aja apa yang gue tahu. Kadang gue juga masih suka ngebentak ke orang tua segala macem, ya saling ingetin aja sih gitu. Jadi gitu aja pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mau nanya, teman-teman yang udah mau respon di Instastory gue. Mungkin next bakalan ada lagi nih videonya seperti ini, kalaupun teman-teman ngedukung. Tapi ya tujuan gue sih sebenarnya lebih kayak gue pengen bercerita aja sih, karena emang jujur ya gue dulu di pondok banyak hal lah yang gue pelajarin di sana, meskipun gue jadinya seperti ini tidak sesuai ekspektasi gitu kan. Tapi gini, gue sering banget dapat pandangan dari orang-orang di luar ya, ketika gue keluar dari pondok terus pada mikirnya, kok anak pesantren kayak gini sih gitu kan, kok anak pesantren keluar malam lah, ngerokok lah, kayak gini-gini lah segala macam, kadang sholat nggak bener lah gitu kan. Gini sih ya, pondok pesantren itu bukan sebuah tempat yang ngerubah jati diri gue, tapi malah pondok pesantren itu yang dimana bagi gue ya, itu menemukan diri gue seperti apa. Itu sih. Jadi gue bertahun-tahun gue pondok pesantren, itu bukan merubah diri gue bagaimana, tapi ya gue menemukan diri gue harusnya seperti apa, kayak gitu. Jadi kadang ada orang mandang, kok lu kayak gini sih, kok lu nggak jadi ustadz sih, kok lu nggak gini gitu kan, maksudnya kok lu nggak alim gitu. Ya udah, ini diri gue kayak gini, masa ya maksudnya ketika gue masuk pondok pesantren gue harus merubah diri gue gitu, gue harus ngerubah gue jadi orang lain kan? Enggak. Karena ya bagi gue ya, gue mondok untuk menemukan diri gue sendiri harus kayak gimana gitu loh. Cuman kalau untuk baik tidak baik itu bukan salah pondok pesantren, itu salah kitanya. Karena bagi gue semua pondok ya, semua sekolah bahkan tujuannya ya itu untuk membawa siswanya menjadi lebih baik kan gitu. Jadi ya pondok atau sekolah ya itu nggak salah, pesantren itu nggak salah. Yang salah itu ya orang-orang di dalamnya, sebagian orang-orang yang di dalamnya. Jadi lu tidak bisa menyalahkan pondok ya, tapi lu salahkan orangnya. Cuman lu tidak bisa menuntut orang itu harus A, orang itu harus B. Ketika lulus dari pondok, orang itu harus jadi C. Yang nggak bisa dong gitu kan ya. Yang menentukan hidupnya kita sendiri, santrinya sendiri. Lu nggak bisa ngatur-ngatur, lu nggak bisa ngejudge. Lulus dari pondok harus jadi ustadz misalkan. Ya lu nggak bisa kayak gitu. Itu sih ya, pondok itu mengasihkan kok, tidak sesuai, maksudnya tidak banyak orang bilang oh pondok tuh begini waktu di penjara gini. Enggak sih, gue kalem aja, gue enjoy aja di sana. Gue bertahun-tahun pondok ya santai aja, asik kok. Malah gue bisa nemu banyak teman yang berbeda-beda ya, maksudnya berbeda suku, berbeda pola pikir. Itu malah kita banyak banget ya nemuinnya di sana gitu loh. Apalagi gue alhamdulillah ya, berkat mondok gitu, gue punya banyak teman yang kalau gue ke kota mana ada mereka gitu loh, ada teman-teman gue ini. Jadi ya mengasihkan sebenarnya di pondok. Mungkin teman-teman yang masih sekolah atau pengen adiknya masuk pondok, boleh tuh dicoba. Asik kok, asik. Intinya kayak gitu aja sih. Pondok ya nggak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah yang lainnya, cuman bedanya kita asrama, kita lebih mendalami pelajaran agamanya. Mungkin banyak kok sekolah-sekolah lain sekarang udah banyak mempelajari agama yang lebih dalam ya, nggak hanya pondok pesantren aja. Jadi gitu, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nanya, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah respon. Kemarin alhamdulillah tuh banyak banget bagi gue, itu video yang kemarin itu video pertama gue di Instagram, paling banyak yang nonton dan paling banyak yang like dan komen. Wih anjing, gue bangga banget, terima kasih banyak loh ini loh.
Next, gue bakal buat video-video lagi. Semoga teman-teman suka, semoga teman-teman terhibur. Bisa cek di YouTube gue, linknya ada di bio. Paling gitu aja. See you in the next video and chill out.